Hi everyone, Afi here. Happy New Year! Ini adalah video pertamaku di tahun 2023. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lah ya buat kita semua. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang aneh-aneh, kita sehat terus. Semoga apapun yang dicita-citakan sama teman-teman dan juga aku bisa terwujud di tahun 2023 ini. Seperti biasanya, kalau akhir tahun atau awal tahun, aku kan biasanya bikin video best of gitu ya. Jadi produk-produk terbaik yang aku coba di tahun sebelumnya. Nah, sekarang video-video itu lagi aku siapin. Sebelum aku publish video-videonya, aku mau bikin satu video lagi yang ini ngomongin tentang produk-produk yang aku bawa selama aku libur akhir tahun kemarin. Yes, jadi bulan Desember kemarin, aku dan anakku liburan ke Singapura. Ini adalah pertama kalinya kita liburan keluar Indonesia sejak pandemi gitu ya. We had so much fun in Singapore. Kita ke museum, kita ke art exhibition, ke taman, nyobain makanan yang beda-beda gitu ya. Menyenangkan banget. Dan tentunya aku bawa beberapa produk beauty, jadi produk skincare dan produk beauty lainnya gitu ya, yang bisa dibilang jadi andalan aku selama seminggu pergi ke Singapura tersebut. Jadi aku pikir kenapa nggak aku share aja ke kalian produk-produknya tuh apa aja gitu ya, karena siapa tahu jadi inspirasi juga ketika nanti kalian mau traveling, bisa mencoba bawa produk-produk ini yang menurut aku tuh rata-rata produknya simple, tapi sebenarnya banyak banget manfaatnya, terutama selama kita traveling. Ya udah langsung aja ya. Oke, yang pertama adalah ini produknya, namanya adalah Collab Dry Shampoo. Ini yang original. Kayaknya ini bukan sesuatu produk yang baru sebenarnya, dan aku pun juga beberapa kali kayaknya ya udah pernah nge-review gitu ya di YouTube channel aku, di Instagram udah pasti gitu ya. Karena emang aku suka banget sama dry shampoo-nya Collab ini. Tapi kalau botol yang biasa, sebenarnya kan mereka lumayan tinggi tuh ya. Botolnya tuh kalau nggak salah aslinya tuh isinya 200 ml gitu ya. Nah, tapi mereka tuh punya yang kecil ini. Ini isinya cuma 50 ml dan menurut aku ini size-nya the perfect size to travel with. Karena kecil, gampang banget masuk ke pouch skincare kita gitu ya, atau pouch makeup kita, atau ke tas kita. Bahkan kalau misalnya kalian nggak bawa koper yang di check-in gitu ya, jadi bawanya cuma tas kabin doang atau cabin bag doang, ini masih bisa banget karena ukurannya cuma 50 ml gitu kan. Biasanya batasannya itu kan 100 ml ya. Jujur aja, kalau misalnya lagi traveling, itu kan biasanya kan kita kegiatannya tuh banyak ya, aku sendiri juga gitu ya, karena kan pengen memanfaatkan waktu yang nggak terlalu banyak biasanya gitu kan. Nah, biasanya tuh hal-hal yang berhubungan dengan beauty aku bikin kalau bisa sesimpel mungkin. Mungkin untuk skincare aku akan bawa yang agak banyak produknya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak makeup, terutama rambut, aku bener-bener akan meminimalisir waktu preparationnya seminim mungkin gitu ya. Jadi sedikit mungkin gitu. Makeup dibikin yang simple-simple aja, rambut juga ya udah gitu. Malah kebanyakan tuh seringnya aku ikat aja gitu ya rambutnya gitu. Dan kalau misalnya mungkin di Jakarta, kalau misalnya aku lagi nggak traveling, itu kan bisa styling rambut yang agak lama gitu ya. Kalau lagi traveling, lupakan deh, dikeringin pakai hair dryer aja tuh udah bagus gitu kalau menurut aku ya. Kecuali kalau emang perginya itu business trip gitu ya, yang emang mengharuskan kita untuk tampil sleek gitu ya, tampil profesional. Ya itu aku akan put a bit more effort. Tapi kalau misalnya kayak cuma liburan doang, udah deh gitu ya. Nah, kalau misalnya aku pas lagi nggak sempet keramas, ini bener-bener jadi penyelamat banget. Karena rambut aku emang super lepek banget ya, jadi gampang banget lepek. Kalau hari ini aku keramas, besokannya tuh biasanya emang udah lepek. Nah, untuk memperpanjang rambut aku tampil lebih paripurna, ya aku pakai si dry shampoo-nya Collab ini. Jadi ini gampang banget makainya, tinggal disemprotin aja ke akar rambut gitu ya. Jadi di roots rambut kita ini agak banyak semprotnya. Abis itu dikucek-kucek kayak kita keramas gitu, diratain sambil agak digitu-gituin gitu ya rambutnya biar produknya merata gitu kan. Kedua juga biar dia kayak ngembang gitu rootsnya. Abis itu sisir aja, atau misalnya ya udah gitu ya dibiarin aja. Kalau aku sih biasanya gitu diangin-anginin aja gitu.
rambut aku jadi jauh lebih nggak lepek, jadi kelihatan kayak abis keramas juga, ngembang juga. Ngembang tuh maksudnya bukan yang singa gitu, enggak ya. Maksudnya tuh kelihatan lebih ada bodinya, lebih ada volumenya. Dan yang aku suka juga, ini tuh nggak ada putih-putihnya. Ada beberapa dry shampoo tuh yang dia ninggalin kayak sedikit bubuk putih-putih gitu. Nah ini tuh enggak sama sekali. Dan dia benar-benar bisa nyerap minyak di kulit kepala kita tuh dengan bagus gitu ya. Dan wanginya enak banget, yang original. Dia sebenarnya wangi yang lain-lainnya juga enak, tapi aku paling suka memang si original ini. Wanginya tuh kayak citrusy rose juga gitu, dan nggak ganggu, nggak terlalu nyengat gitu. Jadi ini benar-benar aku suka banget, rekomen banget untuk traveling. Produk berikutnya yang aku bawa selama traveling dan aku pakai banget adalah The Inkey List Oat Cleansing Balm. Sebelum masuk ke penjelasannya, aku mau mengaku dosa dulu bahwa aku melakukan sebuah kesalahan. Jadi waktu aku di Singapura, itu tuh pas banget aku ngabisin si Inkey List Oat Cleansing Balm-nya ini. Jadi bener-bener pas kayak sehari sebelum aku pulang tuh habis gitu ya. Yang aku udah pencet-pencet tuh dia udah bener-bener gone gitu. Nah, harusnya tuh aku bawa si tempatnya itu, si tubenya gitu kan, sekalian untuk nunjukin ke kalian, tapi aku bener-bener lupa banget, jadi ketinggalan di kamar mandi hotel karena waktu itu tuh ada beberapa produk yang juga habis gitu kan, jadi nggak aku bawa lagi supaya nggak berat, ya ketinggalan deh gitu. Jadi aku nggak pegang nih sekarang produknya, tapi nanti akan aku tunjukin di sini fotonya gitu ya. Jadi memang kenapa aku menganggap bahwa Inkey List Oat Cleansing Balm ini tuh satu produk yang good idea untuk dibawa saat traveling, karena memang dia bentuknya itu tube gitu. Jadi selama ini kan kita kalau misalnya pakai cleansing balm itu biasanya di dalam pot gitu ya, atau jar gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya tidak terlalu travel friendly yang satu gitu ya, karena dia kan bentuknya tuh lumayan bulky biasanya gitu kan. Terus juga kalau misalnya mau di scoop itu ya memang harus pakai spatula, spatulanya juga nanti harus dicuci, atau kalau pakai tangan tapi tidak terlalu higienis gitu kan. Sementara kalau tube ini jauh lebih praktis. Satu, dia memang lebih travel friendly, kecil lah ya kemungkinan dia untuk bleber-bleber atau bocor gitu. Terus juga lebih less bulky gitu kan, dimasukin ke dalam tempat skincare kita juga tidak terlalu makan tempat, dan ya gampang gitu kan, tinggal kita pencet aja tubenya ke tangan, langsung kita aplikasikan ke kulit kita untuk membersihkan makeup, sunscreen, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu sih alasannya kenapa aku bahas si Inkey List Oat Cleansing Balm ini. Apakah harus Inkey List Oat Cleansing Balm? Sebenarnya sih enggak gitu ya. Kebetulan aja yang aku bawa ke Singapura kemarin memang yang itu, dan juga karena udah tinggal dikit ya aku sekalian ngabisin gitu kan. Kalau memang aku bisa nge-review, menurut aku si Oat Cleansing Balm Inkey List ini it's okay, maksudnya it's not a bad product. Jadi dia itu dibandingin cleansing balm yang biasa, yang di dalam jar, itu memang dia lebih encer gitu ya. Teksturnya itu tidak sekental cleansing balm yang ada di dalam jar. Jadi lebih lunak karena kan dia supaya bisa keluar dari si tubenya itu gitu ya. Nah pada saat diaplikasiin ke kulit, dia teksturnya tuh agak sedikit gritty gitu loh. Jadi dia nggak yang smooth banget, kayak agak sedikit gerenjel-gerenjel gitu. Sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih, tapi maksudnya I did notice that gitu ya, dia nggak terlalu smooth gitu. Terus sisanya sih oke lah gitu ya, maksudnya dia ngebersihin makeup juga cukup oke, di-emulsify ketika dicampur dengan air juga cukup gampang, dan dibilasnya juga cukup gampang dari kulit kita. Yang aku suka juga dari Inkey List Cleansing Balm ini adalah dia itu kan mengandung oat ya, jadi dia ada oat, kalau nggak salah oat extract sama colloidal oat gitu ya, yang emang cocok lah untuk kulit sensitif gitu ya, karena dia ngebantu untuk ngeredain iritasi, terus melembabkan juga. Tapi kan sebenarnya again itu tuh cleansing product yang kita wash off. Jadi sebenarnya kalau dari sisi itunya tidak terlalu gede sih pengaruhnya kalau menurut aku gitu ya. Again simply aku suka karena dia travel friendly. Nah, negatifnya adalah Inkey List ini kan dia tidak terlalu mudah untuk ditemukan ya, karena dia nggak ada di Indonesia gitu kan. Jadi menurut aku dengan kualitas produk yang seperti itu, ya nggak terlalu worth it sih untuk dibela-belain banget dibeli, atau misalnya kita just tip atau apa gitu ya, karena sebenarnya produk-produk lain yang bisa dicari di Indonesia pun juga ada, dan juga sama praktisnya sebenarnya ya. Contohnya aku juga sering bawa kalau traveling tuh ini punyanya Nutrishi, namanya adalah Melt My Day Cleansing Balm. Ini mirip konsepnya, jadi cleansing balm yang ada di dalam tube. Kalian juga bisa lihat bahwa ini juga udah tinggal sedikit sebenarnya. Ini juga mirip-mirip kayak gitu. Jadi cleansing balmnya dia lebih agak sedikit lebih
runny gitu ya teksturnya, tapi juga lumayan mudah melumerkan makeup, diemulsify-nya gampang, dibilasnya juga gampang. Cuma mungkin dia kekurangannya adalah dia tuh kadang-kadang suka agak split gitu loh, jadi kayak harus agak dikocok-kocok dikit, tapi kalau lama didiemin tuh dia kayak suka misah antara minyaknya sama si lotionnya atau emulsionnya gitu aja sih gitu ya. Atau kamu juga bisa pakai ini punyanya Taffy, ini gel to oil first cleanser. Jadi kalau yang ini tuh bentuknya dia gel, tapi ketika dipijat-pijat ke kulit wajah nanti lama-lama jadi oil yang dia bisa ngangkat makeup juga. Atau punyanya OAC juga ada yang cleansing balm tapi di dalam tuba. Jadi basically there are good alternatives out there, nggak harus yang Inky Liss. Aku cuma mention ini aja untuk jadi ide ke kalian kalau misalnya next mau traveling, apalagi yang mungkin tempatnya agak jauh atau agak lama gitu ya, bisa dikonsider bawa first cleanser yang bentuknya tuh tube. Nah, produk yang aku juga bawa saat traveling tentunya juga adalah sunscreen. Kalau untuk kategori lain aku mungkin cari yang praktis-praktis, terus aku minimize gitu ya. Kalau untuk sunscreen biasanya aku lebih pay more attention karena ini penting banget ya. Ini kan fungsinya adalah untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Jadi memang biasanya aku bawa beberapa sunscreen yang emang aku pakai sebagai first sunscreen, maksudnya yang ketika aku skincarean pagi gitu aku pakai sunscreen. Terus juga aku bawa sunscreen untuk touch up karena kan biasanya I'm on the go all the time kalau lagi traveling gitu. Nah, jadi yang aku bawa untuk touch up itu atau pas lagi on the go adalah ini Skintific All Day Light Sunscreen Mist. Jadi di video yang aku ngebahas mengenai berbagai cara untuk reapplying sunscreen, aku tuh udah ngejelasin gitu ya, sebenarnya cara-cara apa aja sih yang biasa aku lakukan untuk reapplying sunscreen, terutama pada saat kita lagi nggak di dalam ruangan atau nggak di rumah atau nggak di kantor gitu kan. Nah, memang ketika lagi traveling itu biasanya tuh aku untuk reapply itu bawanya adalah sunscreen stick dan juga sunscreen spray gitu ya. Tapi karena kemarin itu di Singapura tuh lagi lumayan lembab udaranya ya, jadi dia tuh kayak panas, terus mendung, terus hujan, terus humidity levelnya tuh tinggi banget, jadi aku tuh bisa dibilang kayak keringetan terus gitu loh. Muka aku tuh kayak lembab terus, tapi lembab not in a good way, maksudnya tuh lembab as in keringetan gitu lah ya, basah gitu kalau dipegang, becek gitu, dan itu tuh sangat tidak nyaman untuk dipakein sunscreen stick gitu ya. Jadi yang paling banyak aku pakai dan aku bawa kemana-mana ya si sunscreen mistnya Skintific ini gitu. Ada beberapa poin yang aku suka dari Skintific All Day Light Sunscreen Mist ini. Yang pertama adalah dia itu sangat lightweight dan finishnya tuh nggak greasy sama sekali. Ada beberapa sunscreen mist yang memang ketika disemprotkan ke kulit kita tuh dia kayak agak basah dan agak lengket gitu ya. Ini tuh nggak sama sekali, jadi dia pakai teknologi namanya UV Pearls kalau nggak salah gitu ya, yang memang si UV filtersnya itu kayak dienkapsulasi gitu ya, sehingga memang lebih ringan di kulit jatuhnya gitu. Jadi memang pas kita semprotin tuh mistnya tuh halus banget dan di kulitnya itu lama-lama tuh finishnya tuh kayak powdery gitu ya, bener-bener ringan banget deh gitu. Jadi baik aku pakai untuk di badan pun ataupun di muka gitu ya, dia nggak akan bikin kulit kita jadi tambah lengket dan berminyak, dan juga dia nggak akan geser-geser makeup kalau misalnya aku udah pakai makeup gitu. Nah, ini memang waktu baru disemprot tuh dia kayak agak sedikit kelihatan kayak basah gitu. Tapi ini tuh lama-lama dia akan ngeset dan lumayan cepet sih ngesetnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak di kulit badan gini, biasanya aku ratain aja kayak gini gitu. Dia udah ngeset terus di kulit tuh nggak kerasa berminyak sama sekali, nggak kerasa lengket gitu. Rasanya tuh ya itu tadi ya, feel-nya tuh sedikit powdery gitu. Terus sunscreen mist ini tuh enak banget wanginya. Jadi biasanya tuh sunscreen mist ada beberapa yang alkoholnya kenceng banget wanginya gitu ya. Kalau dia ini emang ada wangi sunscreennya, tapi juga campur agak sedikit coconut sama amber, vanilla gitu. Sumpah enak banget. Aku pas pertama kali nyemprot gitu kayak, wow gila, ini kayaknya sunscreen spray yang terenak wanginya yang pernah aku coba gitu ya. Jadi kayak lumayan menambah experience menggunakannya lah gitu. Terus di dalamnya juga ada ceramide-nya yang bikin emang dia tuh jadinya formulanya nggak bikin kering gitu ya. Terus ada Centella asiaticanya juga yang bisa ngebantu untuk meredakan kemerahan. Apalagi pas kita lagi panas-panasan, kulit kerasa agak perih atau merah-merah, itu terbantulah gitu dengan Centella asiatica yang ada di sini. Karena menurut aku formulanya memang nyaman lah di kulit gitu ya. Jadi nggak kering dan juga nggak stinging, nggak perih gitu di kulit.
Terus dia protectionnya tinggi, jadi SPF-nya 50+, PA-nya plus. Nah, tapi inget ya, kalian pakai sunscreen mist ini untuk touch up aja. Untuk pertama, kalian harus tetap pakai sunscreen yang bentuknya lotion dan dipakai dalam jumlah atau ukuran yang sesuai. Aku udah lumayan banyak gitu ya nyobain berbagai macam sunscreen mist. Aku bisa bilang ini favorit aku sih gitu ya. Karena aku kan pernah bilang ya, aku tuh bukan tipe orang yang sebenarnya terlalu pemakai sunscreen spray atau sunscreen mist gitu ya. Tapi yang ini tuh aku suka banget gitu. Jadi bener-bener kepake banget sama aku sih. So this one is definitely my favorite. Oh ya, secara size-nya ini tuh pas banget menurut aku untuk traveling juga. Jadi dia 50 ml dan bentuknya tuh lumayan slim gitu ya. Jadi kalau aku tuh bahkan ini ya, aku masukinnya itu ke dalam tas yang aku bawa sehari-hari gitu loh. Yang aku cangklong pokoknya setiap kali aku pergi selama aku di Singapura gitu ya. Karena memang ya justru aku pakainya tuh ketika aku lagi keluar itu kan, entah itu misalnya lagi ke taman lah atau pas jalan kaki. Karena kan selama di sana emang kita banyak jalan kaki pakai MRT gitu ya. Terus ini bonus sebenarnya, tapi menurut aku menarik si tutup botolnya ini ya, tutup spray can-nya ini, dia tuh ada UV indicator-nya gitu. Jadi kalau ini kan kalian lihat tuh warnanya kayak putih biasa gitu ya, putih agak transparan gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya kita bawa dia ke bawah sinar matahari, nanti dia akan berubah warnanya tuh jadi keunguan. Semakin tinggi UV levelnya, dia akan semakin pekat warna ungunya gitu. Jadi lumayan nih bisa ngingetin kita gitu kan, pas kita buka, wah ini masih ungu banget, berarti emang waktunya untuk reapplying sunscreen kalau emang udah beberapa jam kamu pakai sunscreennya gitu ya. Tapi juga kalau misalnya kayak, oh dia nggak terlalu ungu, berarti memang UV indexnya tuh udah turun gitu. Produk berikutnya yang aku bawa selama aku traveling kemarin adalah ini adalah Bio Oil Skincare Oil Natural. Kalau ini mungkin produk yang lumayan familiar lah sama kalian ya, karena Bio Oil itu kan udah lama ada di Indonesia dan udah ngetop banget produknya. Nah, cuma nggak tahu kalian tuh udah tahu apa belum kalau Bio Oil tuh sebenarnya dia ngeluarin varian baru, yaitu si Skincare Oil Natural ini. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau yang ini tuh dia terbuat dari 100% natural oils gitu. Jadi bener-bener di dalamnya itu isinya tuh minyak alami gitu ya. Apa aja ada banyak banget, ada soybean oil, ada sunflower oil, safflower oil, jojoba, pomegranate, kalau nggak salah ada rose hip juga, ada chamomile, banyak deh pokoknya gitu. Jadi ini memang cocok untuk kamu yang prefer pakai oil tuh yang emang semuanya plant oils atau natural oils gitu ya. Sementara bio oil yang varian yang sebelumnya yang kita kenal selama ini tuh memang dia bukan 100% natural oils gitu. Nah fungsinya sih sama aja basically gitu ya, jadi untuk melembabkan kulit gitu kan, untuk mencegah stretch marks juga, untuk mengurangi bekas luka juga gitu. Nah aku sendiri dua-duanya aku suka, tapi memang akhir-akhir ini aku jadi lebih suka pakai si skincare oil natural ini. Gak tau kenapa di badan aku rasanya kayak lebih enak aja gitu. Dia wanginya tetap wangi yang subtle banget. Mungkin wanginya tuh wangi dari natural oilnya gitu ya, jadi sama sekali nggak nyengat. Terus rasanya sendiri sih sebenarnya mirip banget sih sama bio oil yang biasa gitu ya. Jadi tahu kan tipe-tipe oil yang dia tuh agak dry oil sebenarnya, nggak yang berminyak banget gitu ya. Begitu dipakai ke badan tuh dia lumayan cepat nyerap gitu. Nah kenapa aku suka? Satu, karena ini tuh selain aku pakai untuk badan abis mandi karena kulit aku tuh kering banget, dia bisa dipakai di bagian-bagian badan lain juga. Kayak aku tuh kan tangannya sama kukunya itu tuh kering dan suka patah-patah gitu ya. Nah ini juga aku pakein di tangan, di kutikula gitu ya, di kuku gitu kan. Terus aku pakai sebagai hair oil juga. Jadi biasanya kalau abis keramas gitu supaya rambut aku nggak frizzy nantinya pas udah mulai agak-agak semi kering, aku ya tetesin aja beberapa tetes gitu, terus aku pakein di ujung-ujung rambut aku. Itu ngebantu banget. Terus bisa dipakai kalau tumit, biasanya karena lama jalan gitu kan, kita nggak biasa jalan misalnya gitu ya. Terus jadinya tuh tumit kita agak-agak kering, itu bisa kita pakai ini juga malam-malam sebelum tidur. Banyak banget kegunaannya gitu ya. Tapi emang buat aku sendiri aku seneng gitu ya kalau abis mandi pas masih setengah kering gitu badannya, aku pakein si bio oil ini tuh badan aku bener-bener kulit badannya tuh jadi lembab banget gitu. Makanya untuk traveling aku suka banget ini, apalagi dia ada ukuran kecil ini. Jadi dia tuh kalau nggak salah ada
3 size gitu ya. Dan ini tuh ukuran yang paling kecil yaitu 25 mili. Pas lah untuk traveling. Aku juga udah mau habis nih. Untung udah ada stok ya, jadi tinggal diganti aja pakai stok yang baru. Oke, produk terakhir yang aku bawa ini adalah produk skincare juga, dan menurut aku ini satu produk yang kalian harus tahu gitu ya. Karena menurutku ini adalah produk yang tepat banget dibawa untuk traveling. Produknya dari brand Glow Necessities, namanya Replenishing Hydrator. Nggak tahu nih kalian inget apa enggak, tapi aku kayaknya tuh pernah ngebahas ya di YouTube channelku tentang brand Glow Necessities ini waktu mereka pertama kali ngeluarin produk Replenishing Hydrator. Jadi dulu itu tuh produknya bentuknya tuh adalah kayak essence gitu ya, agak kayak hydrating toner campur essence gitulah. Di botol itu lebih gede gitu, terus dia formulanya kayak hydrating toner atau essence yang agak kental gitu ya, warnanya kuning. Nah ini tuh adalah formula barunya Replenishing Hydrator yang konsepnya totally different gitu ya. Ingredientsnya mirip, mungkin sama lah ya sama produk sebelumnya, tapi konsepnya tuh beda banget karena yang ini bentuknya itu kayak lotion, jadi kayak moisturizer gitu. Tuh, jadi dia ya lotion biasa gitu ya, yang memang teksturnya very rich actually gitu ya, sangat moisturizing gitu kan, sehingga ini tuh kalau yang sebelumnya dipakainya tuh lebih kayak essence atau hydrating toner, kalau ini menurut aku bisa dipakai tuh sebagai moisturizer. Kenapa produk ini yang aku bawa untuk traveling? Karena menurut aku tuh ini bisa dibilang produk yang put so many things together all in one product. Jadi fungsinya tuh banyak banget karena ingredients di dalamnya tuh bagus-bagus banget. Jadi Replenishing Hydrator ini tuh isinya banyak banget antioksidannya, dan ini penting banget karena aku tuh termasuk orang yang nggak pernah lupa bawa produk yang tinggi antioksidan setiap kali aku traveling gitu ya, karena yang namanya oxidative stress gitu ya, itu tuh kita temui sehari-hari lah gitu, apalagi pas lagi traveling kan, entah itu dari sinar matahari atau mungkin polusinya atau mungkin stresnya atau macam-macam lah gitu ya. Lagi liburan stres, ya nggak apa-apa sih, kadang-kadang iya stres bayarnya gitu ya, pokoknya macam-macam ya, radikal bebas lah yang kita temui gitu kan sehari-hari. Makanya penting banget untuk kita tuh loading up on antioxidants, entah itu dari makanan atau minuman yang kita konsumsi atau juga dari skincare. Nah, si Glow Necessities Replenishing Hydrator ini tuh dia itu tadi gitu ya, banyak banget antioksidannya. Jadi dia itu ada ferulic acidnya, terus dia juga ada sodium ascorbyl phosphate atau kita tahu adalah turunan vitamin C. Terus dia ada coenzyme Q10 juga. Ada niacinamide-nya juga 2%. Niacinamide, don't forget, it's also an antioxidant gitu ya. Dia ada green tea-nya juga. Selain itu, dia juga ada ingredients yang emang bagus untuk skin soothing, kayak ada allantoin, terus juga ada chamomile, ada licorice root extract juga, sama dia itu kenapa feels-nya sangat melembabkan, karena dia juga ada squalane-nya, sama dia tuh mengandung lipids dari tumbuh-tumbuhan yang kaya akan omega 6. Ketika kalian cobain ya, itu rasanya beda banget sih. Jadi dia tuh bukan tipe moisturizer yang watery, gel-like, itu enggak, dia bener-bener feels-nya itu sangat moisturizing, jadi cocok banget untuk kamu yang kulitnya tuh kering gitu ya, atau kamu yang emang cuma pengen pakai satu produk aja gitu. Jadi habis cuci muka nih misalnya pakai ini, pakai sunscreen, sebenarnya tuh udah oke banget kalau menurut aku ya, karena balik lagi ya, di dalam ini tuh banyak ingredients yang cukup potent untuk macam-macam. Satu yaitu tadi ya, melindungi kulit kita dari radikal bebas, bisa mencerahkan kulit juga, bisa ngurangin PIH, terus ngurangin kemerahan juga gitu. Jadi bener-bener macam-macam banget fungsinya. That's why I love bringing this while traveling, karena kalau kita mau memperpendek skincare rutin kita selama traveling, nah ini cocok banget. Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Of course, produk-produk yang aku bawa selama traveling kemarin itu ya bukan cuma itu aja, ada banyak gitu kan, tapi ini adalah produk-produk yang menurut aku worth highlighting karena ya itu tadi gitu ya, dia punya fungsi-fungsi dan juga benefit yang cocok banget untuk kita yang lagi traveling gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu belinya di mana, nanti akan aku tulis detailnya di description box di bawah. Thank you so much for watching everyone. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye!